Kamu kenapa ditegur ibu? Karena Lala itu Lala mengumpul di kelas. Begitu deh ceritanya ayah. Oh gitu. Emang Iya. kenapa kamu tidak izin? Sepengetahuan Lala bisa menahan pipis. Ternyata tidak bisa. Oh, jadi kamu merasa kamu tuh sanggup tapi ternyata tidak sanggup. Iya. Oh, jadi gitu. Jadi Lala mengumpul Oh, deh. kamu ditegur ibunya seperti apa? Lala jangan begitu, jangan ngumpul di kelas, itu berdosa tahu. Oh, gitu. Tidak baik. Oh. Kalau ayah ibu menegur Lala baik-baik, Oh, tidak gitu, pernah nakal. Tapi kan Missnya juga baik sama Lala. Tapi kamu kedepannya harus izin sama Miss ya kalau mau pipis ya. Tapi Lala takut izin sama Miss. Tidak apa-apa kan Missnya baik. Kenapa sih kalau Miss itu suka baik? Iya karena Missnya sayang sama Lala dan teman-teman Lala. Oh, sama pribadi Lala. Iya, pribadi Lala. Yaudah Kantor, kamu sudah minta maaf sama ibu sudah belum? Belum. Nanti kamu minta maaf ya. Baik kan? Janji? Janji. Ini ada sini. Halo semuanya, halo sahabat pendengar. Halo semuanya. Selamat datang lagi di podcast Suara Kecil Cerita Besar. Ruang di mana kita membahas cerita-cerita kecil dari dunia anak yang ternyata punya makna yang sangat berarti nih untuk kita. Sebelumnya saya Nela Sagita. Hari ini kita akan membahas fenomena yang sangat menarik nih. Ada anak usia 7 tahun yang dia bisa berbicara formal menggunakan bahasa yang baku selayaknya orang dewasa. Fenomena ini sepertinya lucu ya, tapi ini wajar nggak? Atau ini tuh perlu diperhatikan nih? Untuk mencari tahu itu, saya nggak sendiri nih, saya mengundang narasumber hebat nih. Yang pertama ada Mbak Naomi, beliau ini seorang ahli pendidik. Halo Kak Naila, halo semuanya. Baik, kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru loh, dimana topik kali ini sangat penting buat guru dan orang tua. Lalu selanjutnya ada Mbak Loren, beliau ini sebagai psikologi anak. Halo Mbak Naila, halo sobat pendengar. Seru banget nih, hari ini kita akan bahas tentang keterampilan berbahasa anak. Lalu yang terakhir ada Mbak Natasha. Mbak Natasha ini guru SD di kelas rendah. Mbak Natasha ini pasti memiliki cerita-cerita tentang keseharian anak nih. Halo Kak Naila, halo semuanya. Nah, jadi betul banget tuh Kak Naila. Anak-anak sekarang itu kan banyak gaya berbicara mereka yang sudah luar biasa banget. Terkadang mereka berbicara tuh lebih formal dari saya. Nah, kita mulai dari cerita nyatanya dulu nih. Mbak Natasha boleh dong bagi kami satu contoh yang nyata nih tentang anak yang berbicara bahasa baku di sekolah. Nah, jadi contohnya itu ada banyak Kak Naila. Misalnya nih ada salah satu murid saya yang pernah bilang ke temannya, saya rasa kita tidak boleh bermain terlalu lama karena waktu belajar itu sudah tiba. Padahal belnya itu belum berbunyi. Saya terkadang suka mikir, ini anak nonton apa aja sih di rumah? Itu lucu sih, dan itu memang tren. Nah, selanjutnya Mbak Loren, kalau dari sisi psikologis anak nih, kenapa bisa Lala yang terbilang usianya masih dini, 7 tahun, bisa menggunakan bahasa yang sebaku itu? Nah, Kak Nela, jadi pada anak yang usia 6 sampai 7 tahun itu masih pada tahap operasional konkret. Nah, di mana anak itu menyerap dan menerima apa yang dia lihat dan dia dengar. Nah, kalau anak yang dia terbiasa untuk menonton video edukatif atau orang dewasa yang berbicara dengan bahasa baku, dia pasti akan meniru dan melakukan hal tersebut. Namun, hal ini nggak salah sih untuk dilakukan, boleh aja kalau konteksnya itu benar dan digunakan pada waktu yang tepat. Namun kalau dia kurang tepat, pasti anak itu akan kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan temannya. Begitu dia Mbak Nana. Wah, menarik ya. Ya. Nah, selanjutnya Mbak Naomi nih. Kalau dari perspektif pendidikan, apakah fenomena ini tuh perlu untuk dikhawatirkan? Menurut saya, bahasa formal itu baik, apalagi dalam konteks belajar dan presentasi. Tapi anak-anak juga perlu kapan dia berbicara santai, terutama saat permainan ataupun aktivitasnya. Di kelas rendah, kita mendorong anak-anak untuk memberikan atau menyampaikan pendapat sesuai dengan bahasa yang natural dan sesuai dengan usia. Jadi keseimbangan itu penting ya antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari. Betul
Betul sekali, guru dan orang tua harus jadi teladan dalam bahasa kontekstual. Gimana? Jangan semua hal dibiasakan. Anak-anak butuh ruang untuk jadi anak-anak yang sesuai dengan usianya tertentu. Nah, Mbak Natasha ini kan seorang guru nih. Strategi apa yang biasa Mbak lakukan untuk menjaga agar gaya bahasa anak ini tetap sesuai dengan umurnya? Oke, Kak Naila, jadi strategi yang biasa saya lakukan itu dengan mengajak anak-anak untuk bermain peran atau mereka berbicara dengan gaya yang bebas. Misalnya nih, mereka bisa berpura-pura jadi penjualan di pasar atau kakak yang sedang menenangkan adik. Nah, dari situ saya bisa lihat anak-anak itu bisa berbicara santai, tapi mereka tetap formal. Nah, yang penting itu kita harus beri ruang dan contoh yang tepat kepada mereka. Setuju banget nih sama yang dibilang Mbak Natasha. Dimana kalau anak-anak itu terus berbicara bahasa baku, itu mudah untuk kita ajak berdiskusi ringan. Seperti contohnya, kamu biasanya ngomong kayak gini juga gak sih sama teman bermain kamu? Nah, jadi dari pertanyaan itu kita tidak menyalahkan atau menyudutkan anak tersebut. Wah, luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anak yang berusia 7 tahun yang bisa menggunakan bahasa yang baku bukanlah sesuatu masalah yang besar. Asalkan selama didampingi dengan konteks, keseimbangan dan juga empati. Terima kasih banyak Mbak Naomi, Mbak Lauren, dan Mbak Natasha atas obrolannya yang seru hari ini. Semoga pendengar di rumah bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dari episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Suara